Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Wulandari, berasal dari kelas 11 Busana 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 10 soal PAS yang saya pilih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang saya ambil dari soal nomor 8. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, BD dan CD adalah garis lingkung lingkaran A. Jika BAC sama dengan 120 derajat, maka besar BDC adalah. Jawabannya, dalam segi 4, jumlah sudutnya 360 derajat, BAC sama dengan 120 derajat, ABD sama dengan ACD sama dengan 90 derajat, karena BD dan CD adalah garis lingkung lingkaran. BAC ditambah ABD ditambah ACD ditambah BDC sama dengan 360 derajat. BDC sama dengan 136 derajat dikurang 120 derajat dikurang 90 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 160 derajat. 360 derajat itu dari jumlah seluruh sudutnya. Sedangkan 120 derajat itu didapatkan dari BAC, yaitu dari soal, dan 90 derajat itu dari AB dan ACD, itu dari dua sudutnya, bisa dipotong menjadi 2. Selanjutnya itu nomor 2 yang saya ambil dari soal nomor 9. Jika jari-jari lingkaran A adalah 6 cm dan titik P berjarak 10 cm dari titik A, maka panjang garis lingkung PB adalah. Jawabannya, ABP siku-siku di B. Berdasarkan teorema Pythagoras, PB pangkat 2 sama dengan PA kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 100 dikurang 36 sama dengan 64. Akar dari 64 itu berapa? Jadi akar dari 64 itu sama dengan 8. Jadi PB-nya itu 8. Selanjutnya nomor 3 yang saya ambil dari soal nomor 17. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0, 0,0 dan berjari-jari 6 adalah. Jawabannya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Pusatnya itu 0,0. R itu jari-jari. Kenapa bisa mendapatkan 36? Karena 6 pangkat 2. Jadi hasilnya 36. Selanjutnya nomor 4 yang saya ambil dari soal nomor 29. 50% di bawah 5 juta adalah. Jawabannya, 50 per 100 dikurang 50 dikali 5 juta sama dengan 50 per 50 dikali 5 juta. Jadi hitungnya dari 50 dikali 5 juta baru dibagi 50. Rumusnya itu P per 100 dikurang 50. Kenapa dikurang? Karena ini persen di bawah 100. Selanjutnya nomor 5 yang saya ambil dari soal nomor 30. 2% di atas 102.000 adalah. Jawabannya, 2 per 100 ditambah 2 dikali 102.000 sama dengan 2 per 100 ditambah 2 sama dengan 102 dikali 102.000. Hasilnya yaitu 2.000. Rumusnya itu sama seperti nomor 4.
P per 100 ditambah P. Cuman berbeda dari ditambah dan dikurang. Karena ini di atas 100, persen di atas 100, jadi memakai plus. Selanjutnya nomor 6 yang saya ambil dari soal nomor 31. Pada awal tahun 2020, Joko melakukan deposito uang ke sebuah bank sebesar 20 juta dengan bunga tunggal 10% per tahun. Besar bunga yang diperoleh Joko pada awal tahun 2025 adalah, jawabannya I sama dengan M dikali T per 100 dikali T. I sama dengan M-nya itu modal Joko itu deposito yang dilakukan oleh Joko itu sebesar 20 juta dikali T-nya itu persen 10 per 100, T-nya itu tahun dikali 5. Kenapa bisa mendapatkan 5 tahun? Karena 2020 sampai dengan 2025 itu sama dengan 5 tahun. 20 dikali 10 dibagi 100 dikali 5. Atau bisa 20 juta dikali 10 dikali 5 dibagi 100, hasilnya 10 juta. Selanjutnya yaitu nomor 7 yang saya ambil dari soal nomor 32. Siska meminjam uang ke sebuah bank sebesar 50 juta dengan bunga tunggal 20% per tahun. Besar bunga yang harus dibayar Siska jika dia meminjam uang dalam kurun waktu 720 hari adalah, jawabannya I sama dengan M dikali P dikali T per 100 dikali 360. Kenapa dikali 360? Karena ini waktunya memakai hari. Rumusnya itu rumus hari. I sama dengan 50 juta, yaitu modalnya, dikali P sama dengan 20% dikali tadi. Harinya itu 720 hari per 360. Jadi 50 juta dikali 20 dibagi 100 dikali 720 dibagi 360. Jadi hasilnya 20 juta. Selanjutnya itu nomor 8 yang saya ambil dari soal nomor 33. Rika mempunyai hutang sebesar 30 juta dan akan dikembalikan setelah 36 bulan dengan sistem bunga tunggal. Jika suku bunganya 5% per tahun, maka jumlah hutang pada akhir bulan ke-36 adalah, jawabannya, setelah 3 tahun besar hutangnya sama dengan 3 dikali 20 per 100 dikali 30 juta. Sama dengan hasilnya 4.500.000. Ini memakai rumus tahun, itu I sama dengan M dikali P dikali T. Modal dikali persen dikali tahun. Kenapa bisa menjadi 3 tahun? Karena saya mengubahnya 36 bulan diubah ke tahun menjadi 3 tahun.
Selanjutnya soal nomor 9 yang saya ambil dari soal nomor 35. Cinta menabung di sebuah bank sebesar 6 juta dengan bunga majemuknya 2% per tahun. Besarnya bunga yang diperoleh Cinta pada tahun pertama adalah, mari kita jawab. I sama dengan M dikali P dikali T per 100. I sama dengan modalnya 6 juta, yaitu jumlah uang yang ditabung oleh Cinta, dikali 2, yaitu persen, dikali 1, yaitu tahun, per 100. Jadi 6 juta dikali 2 dikali 100, maksudnya dikali 1 baru dibagi 100. Jadi hasilnya 120.000. Selanjutnya soal nomor 10, itu soal terakhir yang saya ambil dari soal nomor 36. Joko menabung di sebuah bank sebesar 5 juta dengan bunga majemuknya 5% per tahun. Total tabungan Joko pada tahun pertama adalah, mari kita jawab. Diketahui M-nya itu 5 juta, uang yang ditabung oleh Joko. I-nya itu 5%. Kenapa tidak ditulis 5%? 5 per 100, karena diubah menjadi angka desimal, yaitu 0,05, dan N-nya itu sama dengan 1, yaitu N itu sama dengan tahun. Jadi MN sama dengan M1 ditambah I pangkat N. MN sama dengan 5 juta, yaitu modalnya, ditambah 1 ditambah 0,05. N-nya itu 1, jadi pangkat 1. MN sama dengan 5 juta, 1 ditambah 0,05, yaitu 1,05 pangkat 1. Sama dengan 5 juta dikali 1,05. Hasilnya yaitu 5.250.000.